warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburan kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun aminu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min duni ilaha laqad qulna idzan syatata haulai qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ma'am, I hope you and your family is always healthy everywhere you are. First, before I started my presentation, I will tell you about myself.
My name is Aulia Ramadhania Fatiha. You can call me Aulia, Aul, Ani, or Iya. I have many nicknames for my friends. I was born in Padang 24 January 1998, and now I am 22 years old. I am I live in Padang 12 years, and 6 years in Solo, and me back to Padang for continue my study in college Win Imam Bonjol Padang, Department of Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education, Faculty of Tarbiyah and Keguruan. My hobby is reading, writing, watching movie, and cooking. I am very happy to do my hobby. Actually, I kill my time to do this activity. I have a little family. Is my mom, my dad, and I have 2 brothers and a sister. They are very important for me, and I am very happy to have there. I hope someday in my life I will be a success woman from my family, and I will graduate it from my college on time. Okay, I think it quite an introduce for me. Thank you very much for your attention, and I hope we can meet next time. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Sebelum kita mengetahui terlebih dalam tentang ketiga generasi tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu generasi. Generasi menurut Cooper Smith yaitu sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, kemudian peristiwa atau pengalaman historis yang sama dalam kurun waktu tertentu. Atau dapat disebut juga generasi adalah sekelompok orang yang mengalami peristiwa yang sama untuk kurun waktu tertentu. Selanjutnya, generasi yang kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama adalah generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Untuk generasi X itu yang lahir pada tahun 1961 sampai pada tahun 1980, atau rentang usia mereka sekarang adalah 40 sampai 59 tahun. Kemudian generasi X ini biasanya disebut juga dengan generasi The Last K Kids, atau disebut juga dengan generasi yang mempunyai kedua orang tua yang bekerja, dan sehingga menyebabkan mereka sering sendirian di rumah. Ketika pulang sekolah selalu menemukan rumah dalam keadaan sepi karena orang tuanya yang bekerja, yang sibuk bekerja dari pagi hingga sore hari, bahkan hingga malam hari. Selanjutnya, untuk generasi Y itu lahir pada tahun 1981 sampai pada tahun 1995. Itu kira-kira rentang umur mereka adalah 24 sampai 39 tahun. Generasi Y ini juga biasa disebut dengan generasi milenial, yang sering kita dengar pada acara-acara televisi maupun acara-acara seminar mengenai generasi-generasi saat ini. Selanjutnya, untuk generasi yang terakhir itu lahir pada tahun 1995 sampai pada tahun 2010. Sebenarnya yang generasi Z itu belum generasi yang terakhir dibahas sampai hari ini, karena masih ada generasi berikutnya setelah generasi Z. Tapi kita hanya membatasi pembahasan kita hari ini pada generasi Z saja. Kemudian rentang umur generasi Z itu kira-kira pada berumur 10 sampai 25 tahun. Jadi kira-kira ini masih muda dan masih mempunyai semangat kerja yang menggebu-gebu tentunya. Selanjutnya, selain mengenai tahun lahir dan umur, selanjutnya kita masuk kepada
kecenderungan media komunikasi pada masing-masing generasi. Kalau untuk generasi X itu biasanya awal-awal perkembangan teknologi informasi awal-awal sekali, jadi masih sangat terbatas. Itu biasanya generasi X ini sudah menggunakan PC atau personal komputer yang masih sangat sederhana sekali komponennya. Selanjutnya biasa menggunakan email dan SMS untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya pada generasi Y itu sudah mulai berkembang teknologi dengan pesat. Contohnya ada tablet, berkembangnya HP, dan biasanya mereka melakukan komunikasi melalui hal tersebut dan menggunakan teks untuk berkomunikasi melalui sosial media. Namun masih terbatas juga pada tahun generasi ini, pada generasi Y ini. Selanjutnya media komunikasi yang digunakan oleh generasi Z itu lebih kompleks karena pada generasi Z ini adalah generasi yang lahir pada perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat daripada generasi sebelum-sebelumnya. Kalau pada generasi Z itu sendiri, mereka juga sudah menggunakan semua yang digunakan oleh generasi X dan Y, namun hanya saja mengalami perkembangan yang lebih pesat. Mereka juga sudah masih menggunakan PC atau personal komputer dengan perkembangan dengan segala fitur-fitur yang lebih canggih lagi. Kemudian sudah menggunakan HP dengan banyak software yang ada di dalamnya. Biasanya pada generasi Z ini lebih banyak pekerjaan yang menggunakan teknologi informasi. Di dalamnya juga sudah ada software yang membantu pekerjaan sehari-hari dari generasi tersebut. Biasanya di perusahaan-perusahaan yang menerima karyawan itu sudah banyak yang menerima karyawan yang ahli dalam desain, marketing, kemudian 3D printing atau software-software lainnya. Selanjutnya, untuk ciri khas dari ketiga generasi tersebut, kita mulai dari generasi X. Yang pertama, generasi X ini karena mereka sering ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja, mereka biasanya lebih banyak waktu untuk memikirkan sesuatu hal yang baru. Mereka mempunyai banyak akal, mereka lebih bebas untuk melakukan sesuatu karena tidak diawasi oleh orang tua. Selanjutnya, butuh kenyamanan sosial dan emosional karena hal ini sangat sedikit, mungkin bisa dikatakan sedikit sekali didapat dari kedua orang tua mereka yang gila bekerja. Selanjutnya adalah lebih menyukai sesuatu yang informal. Selanjutnya, ciri khas dari generasi X ini punya kemampuan usaha atau berdagang. Terakhir, mereka mempunyai ciri khas yaitu menyukai kebebasan dan ruang untuk berkembang. Selanjutnya kita lihat ciri khas pada generasi Y, yaitu yang pertama, komitmen mereka terhadap perusahaan atau pekerjaan itu adalah menjadi prioritas bagi mereka. Selanjutnya, mereka unik karena mereka termasuk generasi yang menyukai peraturan yang berbelit-belit. Selanjutnya, ciri khas dari generasi Y ini fokus pada operasi tim atau mereka lebih menyukai pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Ciri khas berikutnya adalah menyukai feedback atau umpan balik dari apapun yang mereka lakukan dan suka tantangan baru, suka melakukan hal-hal baru yang lebih menantang dan beresiko. Selanjutnya, mereka bekerja untuk memenuhi gaya hidup. Untuk generasi Z, kita lihat ciri khasnya mereka itu lebih menyukai kegiatan sosial daripada daripada generasi sebelumnya. Baiklah, pada ciri khas untuk generasi Z selanjutnya adalah mereka berpandangan lebih luas dan lebih global untuk suatu masalah. Selanjutnya, mereka biasanya lebih fokus untuk menabung. Karena kenapa? Mereka biasanya lebih suka untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan mereka bisa dikatakan sebagai gaya hidup mereka dan agar diketahui agar mereka menjadi orang yang lebih dipandang kedudukannya. Kemudian selanjutnya mereka multitasking atau disebut juga sebagai orang yang punya fokus
bisa membagi fokus untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda, dan mereka termasuk orang yang menyukai lingkungan dan peduli lingkungan. Baiklah, untuk ciri-ciri atau karakteristik dari generasi Z berikutnya adalah mereka sangat mudah terpengaruh terhadap produk ataupun merek, karena itu salah satu cara mereka untuk mengupgrade posisi mereka di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah mereka pintar dan mudah untuk menangkap informasi secara tepat. Untuk karakteristik yang terakhir untuk ketiga generasi ini adalah aspirasinya. Untuk generasi X, mereka bekerja untuk mendapatkan keseimbangan dalam hidup. Selanjutnya untuk generasi Y, ini mereka sangat membutuhkan kebebasan dan fleksibilitas. Dan yang terakhir untuk generasi Z, mereka sangat butuh keamanan, stabil, dan mereka lebih cenderung secara rata-rata untuk menstabilkan di bidang keuangan. Baik, terima kasih, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.